Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama bil ilmi wal iman wa ja'alna min ummati sayyidi waladi adnan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fakir Muhammad Wahyu Al-Safitra, Fakultas Pendidikan Agama Islam, dengan NIM kita 15024.075. Puji syukur kehadiran Allah Ta'ala yang sudah memberikan kita semua kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa talabul ilmi dengan mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Yang saya hormati, yang saya takdimi Ustadz pengampu mata kuliah sejarah pendidikan Islam, Ustadz Muhammad Farhan, SPPI, SHUM, MPPI. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau panjang umur serta keberkahan dalam mendidik generasi Islam. Pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW ialah pendidikan berbasis wahyu dan keteladanan uswah hasanah, yakni tempat belajar Dar Al-Arqam, Masjid Nabawi, dan rumah sahabat. Metodenya yaitu dialog, keteladanan, dan pembiasaan amal. Dan tujuannya adalah membentuk insan yang berilmu dan berakhlak. Dengan rujukan Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, beliau mendikaakan al-ilmi bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Di pendidikan Islam di masa Rasulullah ini memegang salah satu ayat kunci, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Perintah pertamanya adalah membaca dan belajar, menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pendidikan dan peradaban, bukan kekerasan. Pendidikan di fase Mekah Dar Al-Arqam ini adalah madrasah dan sekolah pertama berlokasi di rumah sahabat Arqam bin Abi Al-Arqam. Fokusnya adalah pembentukan akidah, yakni tauhid, dan akhlak, itu adab, mendidik mental sebelum fisik. Metode yang digunakan adalah talaqi, yaitu tatap muka langsung, dan tadrib, latihan amal. Selanjutnya, pendidikan di fase Madinah di Masjid Nabawi. Ini adalah pusat pendidikan, muncul as-sufah, tempat belajar para sahabat fakir, sebagai cikal bakal lembaga pendidik yang berasrama. Kurikulum mulai meluas ke ilmu fikih, ke ilmu sosial, dan juga pemerintahan. Menjadikan ilmu harus disertai amal dan pemahaman agama, bagaimana qala Rasulullah SAW, "Mayuridillah bi khairin yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikannya paham dalam agama. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Selanjutnya yakni masa Khulafa Rasyidin, yakni ada Khalifah Umar. Beliau mengembangkan ilmu
bersama dakwah Islam. Muncul madrasah awal dan halaqah di masjid, yakni belajar ilmu tafsir, ilmu fikih, dan hadis mulai dikodifikasi. Guru adalah ulama dan sahabat Nabi yang mengajarkan dengan sanad keilmuan. Firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Di masa Umar bin Khattab ini, beliau meletakkan dasar sistem pendidikan formal dengan membentuk kota di berbagai wilayah, yakni tempat belajar membaca, menulis, dan menghafalkan Al-Quran bagi anak-anak. Beliau juga mengirim para guru mu'allim ke wilayah-wilayah baru untuk memastikan kesinambungan pendidikan. Dan di sisi lain juga Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau itu juga meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu, gramatika Arab, menunjukkan bahwa pendidikan ilmu alat instrumental mulai penting. Setelah itu di masa Umayyah, penyebaran pendidikan itu mulai terorganisir secara formal. Lahir kutab, sekolah dasar, dan majelis ilmu. Bahasa Arab diajarkan luas, ilmu administrasi dan sejarah berkembang. Ilmu agama dan umum mulai berdampingan. Perlu kita ketahui juga, masa Umayyah ini memang diajarkan luas, seperti hanya ke kota Syam, Afrika Utara, hingga Andalusia, Spanyol. Selain kutab untuk dasar, muncul pendidikan di istana, sur, dan halaqah majelis semakin terspesialisasi, yaitu ilmu fikih, hadis, tafsir. Pendidikan berfungsi membina ilmu, amal, dan adab. Setelahnya ada masa Abbasiyah, yakni zaman keemasan. Masa Abbasiyah ini berdirinya di Baghdad, dikenal sebagai masa terjemahan dan pengembangan ilmu. Muncul ilmuwan besar seperti Al-Farabi, yaitu filsafat. Juga ada Ibnu Sina, yaitu kedokteran. Juga ada Al-Khawarizmi, yaitu matematika. Ada juga Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Abu Hanifah. Kutipan Imam Ghazali dalam Ihya-nya, yaitu ilmu itu ibarat cahaya yang menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi pusat translasi didirikan Bait Al-Hikmah di Baghdad pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Ini adalah pusat penerjemahan dari Yunani, dari Persia, dari India, dan ke Arab, dan penelitian ilmiah. Inilah era di mana Islam menjadi mercu suara ilmu pengetahuan dunia. Dan lembaga tinggi ini munculnya Madrasah Nizamiyah, yaitu ke abad 11 Masehi sebagai model Universitas Islam modern pertama. Lembaga ini memiliki kurikulum tetap, dosen berbayar, dan asrama. Ini adalah tonggak sejarah institusionalisasi pendidikan. Di sini adab itu tetap utama. Walaupun sains berkembang, adab dan akhlak tetap menjadi inti. Seperti halnya tadi Imam Ghazali mendikaakan al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu itu kesesatan. Itu di sini ada pendidikan Islam di Nusantara. Pendidikan Islam di Nusantara ini masuk melalui dakwah Wali Songo. Metodenya adalah lembut,
penuh adat dan budaya lokal, yaitu berdirinya di pesantren-pesantren awal seperti Tebu Ireng, seperti Lirboyo, seperti Termas. Kitab rujukannya adalah Ta'lim Ta'lim, yakni Imam Azhar Muji. Beliau juga berkata di dalam kitabnya, "Ana la tanalul ilmi illa bisittatin sa'umbika am majmu'i hali bayani bika'in wa hirisin wa istiban wa bulgatin wa irsyadin wa istadin wa tuni zamani." Bahwa ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali 6 perkara, yakni yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah semangat, yang ketiga adalah sabar, keempat adalah bekal, kelima adalah bimbingan guru, dan keenam adalah waktu yang panjang. Kita menuntut ilmu itu waktunya harus panjang. Kita harus bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh guru. Kita harus semangat di dalam waktu belajar kita, di dalam keberangkatan thalabul ilmi kita. Kita juga harus sabar bahwa waktu menuntut ilmu kita harus dibarengi dengan kesabaran, dan juga ada bekal. Selanjutnya, yakni ada sanad keilmuan dan tradisi adab. Dalam tradisi santri, ilmu tidak hanya dipelajari, tapi juga disanadkan, disambungkan. Ilmu itu diwariskan dari guru ke murid dengan adab dan keberkahan. Di sini ada rujukan al-muqaddimah Ibnu Khaldun, yakni al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa para ulama itu diwariskan ilmu, bahwa ulama adalah pewaris para nabi, yakni mewarisi ilmu, mewarisi akhlak, mewarisi adab. Maka siapa yang mempelajarinya dengan niat yang benar, ia telah mewarisi risalah kenabian. Perlu juga kita ketahui bahwa sanad ini harfiahnya itu berarti sandaran atau dasar atau juga rantai. Dalam konteks keilmuan Islam, sanad adalah definisinya adalah rantai transmisi atau jalur periwayatan yang menghubungkan seorang murid kepada sang guru. Nah, dari guru tersebut ke guru sebelumnya, hingga mata rantai tersebut berakhir pada sumber ilmu, yaitu Rasulullah SAW. Nah, fungsi utama sanad yaitu sanad berfungsi sebagai autentikasi dan legalitas keilmuan. Ilmu yang didapatkan secara langsung dari seorang guru yang memiliki sanad dianggap lebih sah, lebih valid, dan mutasil bersambung dibandingkan ilmu yang didapatkan hanya melalui membaca buku secara wisadiyah. Nah, di sini ada contoh penerapannya, yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis sangat ketat di sini, yaitu menunjukkan siapa meriwayatkan dari siapa hingga sampai kepada Nabi Muhammad. Ada pula Al-Quran. Para qori pembaca Al-Quran memiliki sanad bacaan qiraah yang tersambung kepada Nabi Muhammad melalui para sahabat. Yang ketiga ada tradisi pesantren, yakni tradisi belajar sorogan dan bendungan di pesantren adalah bentuk praktek sanad, di mana ilmu diwariskan melalui talaki, sebagai tatap muka langsung dari kiai. Itu adalah sanad. Inti sanad ini, ilmu tidak hanya berwujud informasi, tetapi juga keberkahan, yakni barokah dan pertanggungjawaban. Dengan adanya sanad, seorang murid tahu dari mana sumber ilmunya dan turut
bertanggung jawab atas transmisi ilmu tersebut di masa depan. Di sini ada juga tradisi adat, yaitu etika belajar kita. Adat ini adalah prasyarat mutlak dalam menuntut ilmu. Adat adalah bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap ilmu, yakni ta'zim al-ilmi, dan ahli ilmu ta'zim ahli ilmi. Tujuan adat ini, ilmu yang didapat tanpa adat dikhawatirkan tidak membawa manfaat, yakni tidak membawa barokah dan justru dapat menyesatkan. Adat juga memastikan ilmu digunakan untuk kebaikan dan penyucian jiwa, yaitu tazkiyatun nafs, bukan untuk kesombongan. Ada pula praktik adat. Tradisi adat ini mencakup yakni menghormati guru, dalam arti tidak membantah penjelasan guru, tidak mendahului bicaranya guru, atau menatapnya dengan tajam. Ada pula menjaga kebersihan kitab dan tempat belajar, dan juga mengamalkan ilmu sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Di kitab Adab al-Ta'lim wa Mu'allim karya Mbah Hasyim Asy'ari, dan juga Ta'lim karya Imam Zarnuji menjadi rujukan utama tradisi adab ini. Kedua kitab ini menegaskan bahwa etika itu mendahului ilmu. Dari rujukan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah kutipan yang tadi saya lampirkan, yaitu ilmu adalah warisan para nabi, maka siapa yang mempelajarinya dengan niat benar-benar niat, ia telah mewarisi risalah kenabian. Selanjutnya di sini ada strategi pendidikan yang dicontohkan oleh Sunan Kalijaga, yaitu melalui pendidikan seni berupa wayang kulit, berupa gamelan, dan tembang sebagai media ajar. Di sini adaptasi budaya lokal tanpa mengubah ajaran Islam. Perlu kita ingat bahwa Sunan Kalijaga ini dikenal sebagai wali yang paling piawai dalam menggunakan budaya sebagai media dakwah dalam pendidikan. Strategi beliau ini dikenal sebagai pendekatan akulturasi, yakni dengan aspek media ajar seni, adaptasi budaya lokal, prinsip inti. Media ajar seninya beliau ini adalah memanfaatkan seni yang sudah digemari masyarakat, yang sudah disenangi masyarakat, seperti wayang kulit, seperti gamelan, dan tembang, nyanyian-nyanyian Jawa, seperti lir ilir tandu sumilir, seperti itu, seperti gundul-gundul pacul. Dan implikasi pendidikannya, masyarakat tidak merasa dipaksa meninggalkan tradisi lama, melainkan merasa nyaman dan tertarik untuk belajar Islam. Yang kedua, ada adaptasi budaya lokal Sunan Kalijaga. Beliau juga tidak menghilangkan wayang, melainkan mengubah isi ceritanya atau lakonnya dan mengislamkan tokoh-tokohnya. Implikasi pendidikannya adalah tokoh punakawannya Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu sering diinterpretasikan sebagai simbol ajaran Islam seperti tingkatan iman, ihsan, Islam, atau filosofi tasawuf. Prinsip intinya beliau adalah
berdakwah dengan prinsip mengambil ikan tanpa mengeruhkan airnya. Yakni artinya itu mengubah kepercayaan masyarakat tanpa menimbulkan gejolak sosial atau bentrokan budaya. Nah, implikasinya ini adalah pendidikan Islam diserap secara bertahap dan damai, memastikan ajaran Islam yakni berupa tauhid, berupa syariat, masuk tanpa merusak tatanan sosial yang sudah ada. Yang kedua, strategi Sunan Kudus, yakni pendidikan sosial. Arsitektur Masjid Kudus menyerupai candi Hindu, simbol toleransi. Yang kedua, fikih al-waqi, yaitu hukum sesuai konteks sosial. Yang ketiga, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Sunan Kudus ini nama aslinya adalah Ja'far Shadiq. Beliau dikenal sebagai wali, juga wali al-ilmi karena penguasaan ilmu fikihnya yang mendalam. Beliau juga menerapkan fikih secara kontekstual fikih al-waqi untuk mencapai toleransi. Aspeknya itu arsitektur Masjid Kudus itu bentuk menara yang tidak menyerupai menara masjid pada umumnya, melainkan menyerupai punden berendak atau candi Hindu. Di sisi itu ada implikasi pendidikan dan toleransi. Strategi beliau adalah menunjukkan inklusivitas. Masyarakat Hindu saat itu tidak merasa asing dan takut untuk datang ke pusat kegiatan Islam, yakni melihat arsitektur yang familiar. Arsitektur menjadi simbol toleransi yang nyata. Yang kedua, fikih al-waqi, yaitu hukum sesuai konteks sosial. Itu merupakan penerapan hukum Islam fikih yang disesuaikan dengan realitas sosial, budaya, dan kondisi setempat. Sunan Kudus ini memahami bahwa sapi adalah hewan yang disucikan oleh masyarakat Hindu untuk menghindari konflik dan menghormati keyakinan mereka. Beliau juga melarang umat Islam di Kudus untuk menyembelih sapi saat Idul Adha. Dan Sunan Kudus itu menggantinya dengan kerbau. Jadi di saat Idul Adha, orang-orang Kudus itu tidak diperbolehkan untuk menyembelih sapi, tapi diganti dengan hewan kerbau. Nah, dari sini ada nilai fikih sosialnya, yaitu keputusan melarang penyembelihan sapi menunjukkan bahwa Sunan Kudus mengedepankan maslahah, kebaikan umum, dan adab berdakwah di atas pelaksanaan ibadah yang bersifat sunnah ini. Toleransinya Sunan Kudus ini adalah pelajaran pendidikan Islam tentang prinsip prioritas, aulawiyat, dan toleransi beragama dalam masyarakat majemuk. Bahwa keterkaitan strategi dari Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ini adalah wujud implementasi adab dan hikmah dalam menyampaikan warisan kenabian tersebut kepada masyarakat yang baru. Selanjutnya adalah yakni berupa pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Pondok Tadbir. Beliau menggabungkan sistem tradisional dan juga modern. Pilarnya beliau adalah adab dan keilmuan. Titipannya adalah adab al-alim wa muta'allim. Kita tak asing dengan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Beliau lahir itu 1871 hingga wafat 1947 Masehi. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yakni NU, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Perannya beliau adalah sangat penting dalam menyikapi
tantangan zaman kolonial terhadap tradisi pesantren. Yang pertama, beliau menggabungkan sistem tradisional dan modern ini. Itu merupakan kontribusi terbesar Mbah Hasyim Asy'ari. Kemampuannya mengintegrasikan dua kutub pendidikan yang saat itu dianggap bertentangan. Sistem tradisional ini, yakni berupa pesantren salaf ini, beliau tetap mempertahankan tradisi inti pesantren seperti sorogan dan bandengan, menjadi belajar kitab kuning, seperti hanya talaki, yakni belajar langsung dari kiai dengan cara, dan juga mutalaah, yakni membaca dan mendalami kitab secara mandiri. Dan modern ini, sistem modern itu kayak apa? Yakni berupa madrasah. Beliau juga memperkenalkan sistem baru untuk menjawab kebutuhan zaman dan tantangan kolonial, yaitu kelas berjenjang. Beliau mengadopsi sistem sekolah formal dengan pembagian kelas, misalnya madrasah salafiyah. Yang kedua adalah kurikulum umum. Beliau memasukkan mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, dan lain-lain ke dalam kurikulum madrasah. Yang ketiga, ada papan tulis atau meja dan kursi. Beliau mengubah fasilitas belajar dari sekadar duduk melingkar seperti hanya halakoh, menjadikan ruang kelas formal sebuah inovasi revolusioner saat itu. Jadi implikasinya, dengan integrasi ini, Tebu Ireng menjadi model pesantren yang tidak hanya mencetak ahli agama, tetapi juga intelektual yang melek ilmu umum dan pejuang nasionalis, yang menunjukkan pendidikan Islam itu mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Yang kedua, di sini saya memaparkan pilar adat dan keilmuan. Pendidikan di Tebu Ireng di bawah asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat menekankan bahwa adab harus mendahului ilmu. Pilar keilmuan ini, beliau seorang mujtahid di bidang fikih dan hadis yang belajar di Mekah di bawah ulama-ulama besar di Nusantara. Keilmuan beliau menjadi sandaran bagi ulama-ulama muda di Jawa. Sedangkan pilar adab ini, beliau menanamkan adab secara ketat kepada santri, termasuk adab murid kepada guru, termasuk adab teman, bahkan adab kitab, dan bahkan adab lingkungan. Prinsip ini memastikan bahwa ilmu yang didapatkan memiliki keberkahan, yakni barokah, dan digunakan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk ego atau kesombongan pribadi. Jadi filosofinya, konsep adab ini sebagai pilar ini merupakan warisan dari Imam Al-Ghazali dan ulama salaf yang dihidupkan kembali di Nusantara melalui karya tulis beliau. Yakni terusnya ada perguruan tinggi Islam modern. Perguruan tinggi Islam modern ini integrasi ilmu agama dan umum, yakni bertingkat, ada di IAIN, ada di UI, dan juga Unisula. Tujuannya adalah mendidik ulul albab. Ada pula kutipannya Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah. PTIM merepresentasikan puncak adaptasi dan kesinambungan sejarah pendidikan Islam, mengambil semangat dari era keemasan Abbasiyah seperti Madrasah Nizamiyah
dan menerapkannya dalam konteks Indonesia modern. Yang pertama, yakni ada integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Aspek paling krusial dari PTIM adalah integrasi atau sinergi antara ilmu-ilmu keislaman, yakni ulumuddin, dengan ilmu-ilmu umum, ulumul aqwan, atau sains modern. Latar belakangnya ini adalah integrasi ini muncul sebagai respon terhadap dualisme pendidikan yang sempat terjadi di masa kolonial, di mana sekolah umum menjauhkan agama dan pesantren madrasah tradisional kurang mengajarkan ilmu umum. Wujud institusinya adalah IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Awalnya berfokus pada ilmu agama dan kepentingan Islam. Yang kedua ada UIN, Universitas Islam Negeri, yakni merupakan transformasi dari IAIN dengan mandat yang lebih luas untuk memasukkan fakultas umum, yakni berupa sains, berupa teknologi, berupa kedokteran, berupa ekonomi, dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulumnya. Yang ketiga adalah kampus Unisuna, Universitas Islam Selangor, yakni perguruan tinggi swasta PTS yang menjalankan misi yang sama, seringkali menjadi pelopor dalam integrasi ilmu, misalnya dalam pengembangan kedokteran Islami atau hukum Islami, di mana ilmu pengetahuan modern tidak dipisahkan dari etika dan syariat. Prinsip intinya adalah meyakini bahwa semua ilmu itu bersumber dari Allah. Allah adalah sumber al-ilmu, sehingga tidak ada pemisahan mutlak antara ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu seharusnya berfungsi untuk membangun peradaban dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yakni saya membaharkan tujuan mendidik ulul albab. Ulul albab itu gimana? Tujuan utama di Indonesia ini seringkali dirumuskan sebagai upaya untuk melahirkan ulul albab. Karena definisi Quran ini setelah diambil misalnya surat Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, ulul albab ini secara harfiah berarti orang-orang yang memiliki akal atau pikiran yang murni atau mendalam. Karakteristiknya ulul albab ini adalah mereka adalah individu yang memiliki dua dimensi spiritual dan intelektual yang kuat, yakni berupa dimensi spiritual zikir, mereka yang selalu mengingat Allah, beriman dan beribadah, ala dzikrillah. Yang kedua adalah dimensi intelektual, yakni fikir, pikiran, mereka yang menggunakan akal untuk menganalisis dan merenungkan ciptaan Allah, sains dan alam semesta. Kutipan dari Ibnu Khaldun Al-Qatimah saya menerangkan di situ bahwa beliau ini mengutip dalam Al-Qatimah berfungsi untuk memberikan landasan filosofis klasik terhadap tujuan pendidikan modern, yakni berupa kutipan yang relevan seperti slide selanjutnya bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi, maka siapa yang mempelajarinya dengan niat benar ia mewarisi risalah nabi. Kita juga harus niat dan etika bahwa rujukan ini menjadi pengingat bahwa tujuan studi di PTIM tidak boleh hanya mencari gelar atau pekerjaan, atau juga gak boleh mencari titel, tetapi juga harus dilandasi niat benar, yakni dengan ikhlas dan adab untuk mewujudkan risalah tersebut. Selanjutnya di sini dipaparkan 3 pilar pendidikan Islam, yakni berupa tazkiyah dan nafis.
berupa taknim dan berupa ta'dib. Tasfiyatul nafs ini proses pembersihan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, sifat yang lemah seperti sombong, dengki, riya, dan cinta dunia berlebihan, serta menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, yakni mahmudah, seperti ikhlas, sabar, dan tawadhu. Yang kedua ada pilar taknim. Pilar taknim ini adalah proses pengajaran, proses transfer pengetahuan atau transfer ilmu, proses pengembangan akal serta pemahaman. Ilmu di sini mencakup ilmu wahyu, yakni berupa Al-Quran dan Sunnah, maupun ilmu alam, ulul aqwam. Yang selanjutnya ada ta'dib, tasfiyatul nafs, ada ta'lim, yang terakhir ada ta'dib. Ta'dib ini bermakna yang lebih luas dari sekadar akhlak. Ia adalah proses pembentukan peradaban, proses pembentukan etika, dan disiplin diri yang benar, yang melibatkan penempatan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Placing with their proper place. Jadi 3 pilar ini tidak dapat dipisahkan. Mereka membentuk sebuah sistem pendidikan yang utuh, bahwa taklim ilmu ini menyediakan materi apa yang harus diketahui. Sedangkan tasfiyatun, yaitu tasfiyatul nafs, penyucian jiwa, ini menyediakan motivasi menjaga ilmu dipelajari, yakni dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan ta'dib ini juga merupakan penting banget, karena ta'dib ini menyediakan metode bagaimana ilmu itu harus diperoleh dan harus diterapkan, yaitu dengan hormat dan bermoral. Bahwa saya simpulkan ketiga pilar ini, pendidikan Islam yang sejati itu bertujuan menghasilkan individu yang berilmu tinggi, taklim, berhati bersih, tazkiyah, dan berperilaku mulia, ta'dib, yang secara kolektif menghasilkan ulul albab yang mampu membangun peradaban Islam di dunia. Yakni slide sebelum ringkasan tinggal ini, yakni ada slide pelajaran dari sejarah, yakni berupa keseimbangan ilmu dan adab, berupa ilmu harus diamalkan, harus disanatkan, dan ada bimbingan guru. Yang ketiga adalah pendidikan jalan menuju ubudiyah. Keseimbangan ilmu dan adab ini adalah pelajaran pertama dari sejarah Al-Arqam hingga pesantren modern, bahwa ilmu dan adab, etika atau moral itu harus berjalan seimbang. Ilmu tanpa adab, sejarah peradaban Islam selalu mengingatkan bahwa ilmu yang didapat tanpa dibarengi adab akan membawa kerugian. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan yang tadi, ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Ilmu yang kering dari adab seringkali memicu kesombongan ujub dan menjadikan seorang ahli berdebat tetapi buruk dalam berperilaku. Sedangkan adab tanpa ilmu, tadi kan ilmu tanpa adab, sekarang adab tanpa ilmu. Adab tanpa ilmu yang kuat akan mudah terombang-ambing oleh kebodohan dan bid'ah. Jadi harus seimbang.
harus jelas dalam strategi seperti 9 kali jaga, seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Yang itu ada ilmu harus disarankan dan dibimbing guru. Konsep ini, sanad dan bimbingan guru adalah ciri khas pendidikan Islam yang membedakannya dari sistem pembelajaran modern yang cenderung individualistik. Pentingnya sanad bahwa dalam tradisi kita ilmu itu tidak hanya dipelajari, tidak hanya dipahami, tetapi juga disanadkan, juga disandarkan, diwariskan, yakni berupa rantai transmisi yang menjamin otentitas ilmu dan menghubungkan murid secara spiritual dan keilmuan kepada Rasulullah. Bahwa perlu kita ketahui, sanad itu juga membawa keberkahan dan juga pertanggungjawaban agar ilmu itu tidak dipelajari secara sembarangan. Sejarah itu mengajarkan bahwa ilmu adalah warisan yang suci, seperti kata Ibnu Khaldun tadi, sehingga jalurnya harus suci melalui sanad dan penerimaannya harus beradab. Inilah alasan metode sorogan dan tak lagi pesantren tetap bertahan. Yang ketiga, ada pendidikan jalan menuju ubudiyah. Tujuannya ini adalah tujuan tertinggi dan paling mendalam dari seluruh proses pendidikan Islam, dari ta'lim, tasyahadun nafas, hingga takdir yang mencapai ubudiyah. Makna ubudiyah ini berarti penghambaan total atau ketundukan mutlak kepada Allah. Pendidikan bukan semata-mata alat untuk mencapai kesuksesan duniawi, kesuksesan karir, harta, tidak, tetapi melainkan jalan untuk bermakrifat kepada Allah. Integrasinya adalah ilmu ta'lim harus mengarahkan kepada pengakuan kebesaran Allah sebagai ulul albab, merenungkan ciptanya, dan amal harus didasari niat ikhlas dan ketaatan kepada syariat. Yang ketiga, ada adab berfungsi sebagai cara memperlakukan sesama makhluk Allah dengan etika yang baik. Yang terakhir adalah ringkasan Timelin pendidikan Islam, yakni yang pertama adalah Rasulullah, lanjut ke Khulafa, lanjut ke Umayyah, ke Abbasiyah, ke Nusantara, sampai ke perguruan tinggi modern. Perlu kita ketahui juga bahwa Timelan ini secara pendidikan Islam menunjukkan kesinambungan dan adaptasi yang luar biasa, berawal dari wahyu dan berkembang sesuai dengan tantangan zaman dan wilayah. Yang pertama, di masa Rasulullah ini, berarti ini adalah masa peletakan dasar-dasar pendidikan Islam, di mana pendidikan bersifat sentralistik, berpusat pada Nabi, fokus pembentukan akidah, tauhid, dan juga akhlak adab sebagai prioritas. Filosofinya itu ilmu yang didapat melalui talaki harus segera diamalkan, harus segera tadrib. Nah, yang kedua, masa khulafa, masa khulafa Rasyidin, pelembagaan awal. Masa ini tandai dengan ekspansi wilayah Islam yang menuntut adanya pelembagaan pendidikan di daerah-daerah baru. Masa khulafa ini fokus pendidikan dengan dasar-dasar Islam, yakni berupa Al-Quran, berupa hadis, dan kuncinya adalah sekolah dasar didirikan secara formal oleh khulafa. Umar bin Khattab mengajarkan membaca, mengajarkan menulis, dan juga menghafal Al-Quran. Yang ketiga itu Umayyah. Bahwa pendidikan Umayyah ini pendidikan luas
seiring dengan meluasnya kekuasaan hingga Afrika Utara dan Andalusia Spanyol. Di masa Umayyah ini fokus seperti ilmu nahwu, seperti gramatika Arab yang dirintis oleh Khalifah Ali dan dikembangkan oleh muridnya. Pendidikan juga menyentuh ilmu-ilmu praktik kenegaraan. Yang keempat ada Persia. Masa Persia ini puncak keilmuan dan institusional. Masa Persia ini merupakan era keemasan ilmu pengetahuan Islam, di mana ilmu pengetahuan berkembang secara universal dan dilembagakan secara modern. Masa Persia ini fokus mendidik transiasi, fokus mendidik penelitian dan juga pengembangan ilmu. Yang kelima ada masa Nusantara. Masa Nusantara ini adalah memasuki wilayah baru dan harus beradaptasi dengan budaya lokal. Bahwa pendidikan di masa Nusantara ini fokus dengan integrasi taklim dan taktik melalui pendekatan kultural akulturasi. Yang keenam sampai ke perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi modern. Berarti ini adaptasi pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan nasional dan tuntunan global. Di sini fokus pendidikan yaitu berupa ilmu agama adin dan juga ilmu umum seperti ilmu dunia untuk mencetak ahli yang profesional dan religius. Di sejarah ini dimulai dari Rasulullah, terus Khulafa, terus Umayyah, ke Abbasiyah, sampai ke perguruan tinggi modern. Alhamdulillah, presentasi dari saya masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan-kesalahan. Maka di sini saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas tugas dari Ustadz Farhan, tugas yang sangat-sangat memberikan sejarah, penuh kesejaraan, bahwa ini adalah sangat penting. Kepadanya saya aturkan terima kasih besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.